Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih dalam suasana pembelajaran dari rumah, pembelajaran daring, jarak jauh. Khususnya anak-anak Sir yang kelas 3 mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak Sir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pertemuan kali ini kita masuk kepada materi tentang Asmaul Husna, makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim dan As-Sami'. Di dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam bisa dilihat nanti di halaman 31 sampai dengan 35. Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Asmaul Husna Al-Wahhab. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita Asmaul Husna Al-Wahhab ini adalah yang pertama menyebutkan arti Al-Wahhab dengan benar, menyebutkan bukti Allah SWT Maha Pemberi dengan benar, dan menyebutkan cara meyakini bahwa Allah SWT Maha Pemberi dengan benar, dan menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Pemberi. Pengertian dari Asmaul Husna, ya kita akan ketahui terlebih dahulu pengertian dari Asmaul Husna. Barangkali kita sudah belajar di kelas 1 dan kelas 2 tentang Asmaul Husna juga. Nah, ini kita ulang kembali dan kita akan dalami, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu ditinjau dari bahasa, kata Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu kata asma atau ismun yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik atau yang agung. Jadi makna Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung ataupun yang baik. Jumlahnya 99. Dan ini menjadi pedoman bagi setiap orang beriman dalam mengemban tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kita sebagai seorang muslim akan menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil atas apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak layak dikerjakan, sehingga orang yang beriman jika memanjatkan doa seharusnya tidak henti-hentinya menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ini firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dan untuk mengetahui gambaran yang nyata pada bagian ini, kita akan membahas secara khusus yaitu nama yang agung dan mulia ini, yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab yang akan kita bahas ya. Asmaul Husna itu ada banyak. Ada jumlahnya, ada 99 tadi seperti disebutkan di awal. Di antaranya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim yang pernah kita pelajari di kelas 1, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya sampai 99. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab ya. Nah, Al-Wahhab ini artinya Allah Maha Pemberi. Ya. Secara bahasa Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi. Nah, secara istilah Al-Wahhab ini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Nah, jika kita meminta kepadanya tentang kenikmatan dunia, pasti kita akan diberinya. Jika kita meminta rezeki kepada Allah, pasti Allah akan memberi kita. Bahkan orang yang tidak mau menyembah Allah masih tetap bahkan kepada orang yang tidak mau menyembahnya, Allah masih tetap memberikan rezeki kepada orang tersebut. Akan tetapi orang yang mengingkarinya akan mendapat siksa yang amat pedih di hari pembalasan. Ya. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran juga ya.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas pemberian Allah, maka Allah akan tambah. Jika kita kufur atau ingkar, tidak mau bersyukur, maka Allah akan memberi azab yang pedih. Nah, Allah itu Maha Pemberi. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, yaitu Asmaul Husnanya Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Allah SWT memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah SWT memberi tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Ya, pamrih itu mengharap imbalan. Allah SWT memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah SWT memberi tanpa batas waktu. Kapanpun dan dimanapun makhluk berada, Allah SWT terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Ya. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah SWT itu Maha Pemberi adalah, kalau kita yakin Allah itu Maha Pemberi, kita juga harus menunjukkan ya bukti perbuatan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang bersyukur kepada Allah dan berterima kasih atas pemberian Allah. Bukti yang pertama kita ini bersyukur kepada Allah, yaitu yang pertama suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi dengan penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, dapatlah kita menarik ke dalam sikap kita, diri kita ya, yaitu kita harus percaya dan yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. Alhamdulillah. Dan terakhir kita akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, kesimpulannya adalah Asmaul Husna adalah nama-nama agung yang berjumlah 99 dan menjadi pedoman setiap orang beriman dalam mengemban tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di bumi. Yang kedua, hanya milik Allah SWT Asmaul Husna, dan bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan. Yang ketiga, secara bahasa Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Adapun menurut istilah Al-Wahhab artinya Allah SWT adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tidak yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah, karena Allah SWT adalah Maha Kaya. Alhamdulillah, inilah dia kesimpulan dari materi yang sudah tadi dipaparkan. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya bisa dilihat di buku PAI-nya ya, di halaman 31 sampai dengan 35, khusus tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi kali ini, dan di akhir materi ini ada tugas yang mungkin bisa dikerjakan. Mudah sekali, sederhana tugasnya. Nah, kerjakan, ditulis kembali di buku tulis PAI ya. Ada 5 soal beserta pilihan jawabannya. Tarik garis kepada jawaban yang di samping sebelah kanan ya. Nah, tulis di buku tulis PAI, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom kita seperti biasa. Demikian saja, kita tutup dengan ucapan hamdalah materi kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.